Hai, bertemu lagi nih bersama saya, Wasebla Arta Magnesia dalam pembahasan kajian kurikulum pendidikan anak usia dini. Wah, kayaknya nggak sabar ya mendengarkan penjelasan pada pertemuan hari ini. Hakikat kurikulum PAUD. Loh, pada tahun 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang secara khusus oleh sekolah dalam membimbing anak-anak memperoleh hasil dari pembelajaran yang telah ditemukan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum pada pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana tentang tujuan pembelajaran anak usia dini yang berkisar antara umur 0-6 tahun yang bermaksud untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi anak secara optimal. Model kurikulum PAUD. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum sendiri dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Nah, sehingga agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum sendiri semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud di sini adalah model pengembangan kurikulum sendiri, yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan. Para pengembang kurikulum diharapkan agar bisa bekerja secara lebih sistematis. Nah, di sini sehingga harapan ideal terwujudnya suatu kurikulum yang akomodatif dengan berbagai kepentingan, teori dan praktik bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam suatu pendidikan. Yang pertama adalah model kurikulum high scope. Nah, pendekatan high scope beranggapan bahwa anak belajar berdasarkan interaksi pribadi dengan ide-ide, pengalaman langsung, dan objek fisik, serta pemikiran yang logis. Nah, pendekatan ini juga memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok, sehingga hal ini akan mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Nah, pendekatan high scope sendiri merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pendekatan high scope memiliki beberapa konsep penting sebagai berikut. Yang pertama adalah anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Nah, di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi ini, anak dapat melibatkan semua benda, manusia, peristiwa, dan idenya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru atau pendidik membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap harinya, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Nah, pengalaman-pengalaman yang penting bagi anak ini dijadikan bahan untuk pembelajaran menggunakan catatan anekdot dalam bentuk diagram laporan yang perkembangan anaknya akan direkam atau dicatat secara observasi untuk melihat kemampuan atau kemajuan yang diperoleh oleh diri anak. Yang kedua adalah kurikulum kreatif. Nah, pembelajaran kreatif di lembaga pendidikan anak usia dini menggambarkan keseluruhan dalam diri anak, bukan hanya berfokus pada satu aspek, misalnya perkembangan intelektual, tetapi lebih dari itu. Pembelajaran kreatif merupakan keseluruhan dari diri anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Williams dalam Kusyairi, Satika, Hidayah, Hartiati, dan Nur Hidayat pada tahun 2018 bahwa most early childhood professionals today view curriculum as integrally tied to a concern for dealing comprehensively with the whole child, the child physical, social, cognitive, and emotional development. Sehingga kurikulum kreatif adalah sebuah kurikulum yang secara komprehensif keseluruhan dari dalam diri anak, baik secara fisik,
sosial, kognitif, maupun emotional development atau perkembangan emosional. Yang ketiga adalah model kurikulum Vygotsky. Lev Vygotsky, seorang ilmuwan asal Rusia ini terkenal dengan teori sosiokulturnya, mengungkapkan bahwasannya konsep penting tentang perkembangan kognitif adalah hukum genetik tentang perkembangan genetic law of development atau zone of proximal development (CPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Nah, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori Vygotsky telah menyoroti pentingnya bermain dalam perkembangan anak. Nah, selain itu, dokumen kurikulum baru disertai dengan satu bab dokumen pedoman pembelajaran yang menyebutkan tentang pembelajaran melalui permainan. Oleh karena itu, bermain harus tertanam dalam kurikulum dan RPP. Nah, pelayanan pendidikan anak usia dini ini harus menyisakan ruang agar permainan, khususnya permainan sosiodrama, dapat dilakukan. Namun, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, penitipan anak atau PPA adalah layanan paling menonjol yang dapat diharapkan dalam menyelesaikan tugas menghadirkan permainan yang berkualitas tinggi, khususnya permainan sosiodrama, ke dalam layanan. Yang keempat adalah model kurikulum Waldorf. Nah, model pembelajaran di Waldorf bertujuan untuk meningkatkan kurikulum pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan anak. Pendidikan usia dini Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan tempat penitipan anak. Nah, program dukungan orang tua dan program-program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak 3-7 tahun. Nah, pendekatan ini dibuat Rudolf Steiner. Pendidikan anak usia dini dengan kurikulum Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan pengasuhan anak pusat, kelompok orang tua dan anak, program dukungan orang tua, dan program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak-anak yang berusia 3-7 tahun. Nah, Waldorf menekankan pada rutinitas dan kepercayaan yang dibangun antara murid dan guru dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, Waldorf menekankan pada sisi kreativitas anak seperti bernyanyi, memasak, bermain drama, bercerita, melukis, dan yang lainnya. Nah, tujuannya agar anak dapat berkembang dalam aspek emosional, aspek fisik, dan aspek intelektual. Pengembangan kurikulum PAUD. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini sendiri, setiap lembaga PAUD harus memperhatikan standar nasional pendidikan. Nah, khususnya standar pendidikan anak usia dini. Nah, sebagaimana jenis dan jenjang pendidikan lainnya, PAUD juga memiliki kerangka acuan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, tahapan pengembangan, dan tingkat belajar pada anak usia dini. Nah, tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadilah komunikasi interaktif. Kurikulum bagi anak usia dini harusnya memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada diri seorang anak melalui lingkungan sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan kurikulum anak usia dini di Indonesia sendiri adalah untuk membantu meletakkan dasar ke anak usia dini ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Landasan pengembangan kurikulum PAUD. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka kurikulum pendidikan anak usia dini disusun berdasarkan 3 landasan, yaitu yang pertama adalah landasan teoritis. Nah, pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada tahap pendidikan
pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pendidikan berbasis standar berarti bahwa kurikulum pendidikan anak usia dini mengacu pada standar pendidikan anak usia dini yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2004 mengenai proses pengembangan kurikulum yang secara langsung berlandaskan pada 4 standar, yakni standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Sementara itu, apa dasar lainnya dikembangkan lebih lagi untuk mendukung implementasi kurikulum. Yang kedua adalah landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nah, sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mengembangkan kurikulum pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat dan pasal 31, peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan, UU nomor 20 tahun 2003, UU Otonomi Daerah, surat keputusan dari Menteri Pendidikan, surat keputusan dari Dirjen Dikti, dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Landasan yang keempat adalah landasan empiris. Landasan empiris ini didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat bahwa banyak anak usia dini yang belum dapat terlayani dengan baik dalam hal pendidikan. Tidak hanya di pedesaan, tetapi di kota-kota besar pun juga demikian. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Padahal usia anak-anak merupakan masa yang tepat untuk dilakukan pengembangan kemampuan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.